Oke, udah siap Kak? Sudah. Oke, semangat sekali Kakak satu ini. Langsung aja nih Kak, kita minta Kakak buat kenalin nama Kakak. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Windy Rabiatul Aini, biasa dipanggil Windy. Umur saya 19 tahun, dengan NIM 211030029. Saya dari jurusan TI KAB. Oke, aku manggilnya Kak Windy aja ya. Oke, Kak Windy, untuk sekarang kesibukan Kakak apa saja? Untuk kesibukan sekarang sih cuman kuliah, habis itu organisasi, BEM, sama ngerjain tugas. Oke, Sisanya nggak ada. kesibukannya kuliah, organisasi, sama ngerjain tugas kuliah. Organisasi itu kan Kak Windy, pasti sebelum mengikuti organisasi berarti Kakak sudah siap dengan segala kegiatan yang ada kan. Pasti sibuk banget lah kuliah dan juga organisasi. Kira-kira dari Kak Windy sendiri, gimana cara Kakak untuk mengatur waktu agar nggak terlalu membebani Kakak gitu? Jadi mungkin untuk mengatur waktu sendiri itu aku juga pernah dengar dari suatu kayak podcast juga gitu. Jadi tentuin skala prioritas gitu. Jadi misalkan yang mana yang lebih penting yang didahulukan sama yang mana lebih dahulu tenggatnya gitu. Biasanya sih aku kayak gitu biar nggak terlalu beban juga. Oke, jadi tentuin mana yang lebih penting dulu, itu yang dilakukan lebih dulu, baru lanjut ke yang selanjutnya. Oke. Tadi kan kakak dapat nyebutin mengikuti organisasi di kampus ya. Kira-kira organisasi apa aja sih yang kakak ikutin saat ini? Aku jadi sejauh ini masih ikut BEM aja, gak ada yang lain. Oke, berarti sejauh ini cuma satu organisasi aja yang diikutin ya. Oke. Alasan kakak atau motivasi kakak untuk mengikuti organisasi BEM itu sendiri kenapa? Jadi yang pertama tuh sebenarnya mau nyari SKP gitu kan, karena di BEM sangat butuh gitu kan. Terus juga karena udah biasa berorganisasi dari SMP, sempet jadi wakil ketua OSIS juga, sampai SMA juga ikut, jadinya mau ikut aja gitu. Oke, dari SKP juga, Ya. dari pengalaman juga ya di sana. Oke. Saat mengikuti organisasi BEM tersebut, pasti ada hal yang paling terkesan bagi kakak. Apa sih yang boleh tahu? Mungkin hal yang paling terkesan itu, kalau dari aku itu pelajaran-pelajaran yang bisa diambil ya, kayak dari suka dukanya, terus pelajaran-pelajaran kayak bisa jadi lebih kuat, terus bisa jadi lebih berani, dan bisa sampai kayak sekarang ini sih. Oke, selanjutnya nih, setelah Kak Windy ikut organisasi BEM, ada nggak perubahan yang dirasakan oleh Kak Windy sendiri setelah ikut organisasi dari diri Kak Windy? Iya, tentu aja ada sih. Dulu tuh sebelum ikut BEM masih suka agak gugup gitu. Terus kalau misalkan disuruh ngomong di depan gitu harus nyiapin kayak teks gitu atau gimana. Terus setelah ikut BEM udah mulai belajar buat ngomong tanpa teks, terus ngomong spontan dan lebih tertata gitu, sama belajar lebih tertata dalam manage waktunya juga. Oke, berarti lumayan banyak ya perubahan positif yang Kakak rasakan setelah ikut organisasi itu sendiri. Oh ya, untuk prinsip hidup yang kakak pegang apa ya? Jadi dari aku, untuk prinsip hidup yang selama ini aku pegang yaitu masalah yang kecil jangan digede-gedein, terus untuk masalah yang besar diberesin sampai jadi kecil. Oke, keren banget dari Kak Windy. Di organisasi pasti kakak bekerja dengan partner kakak, pasti bekerja sama dengan partner. Kalau boleh tahu tanggapan kakak terhadap partner kakak yang sekarang di organisasi itu seperti apa? Tanggapan aku seneng sih karena dapat partner yang bisa diajak kerjasama, terus bisa nerima kritikan dan saran, dan juga bisa memberi kritikan dan saran juga, serta selalu saling mengingatkan dalam tugas-tugas dan tanggung jawab yang memang seharusnya kita lakukan. Mungkin aku ngucapin juga terima kasih untuk partner aku yang sudah bisa diajak bekerja sama selama ini. Oke, jadi enak ya kerja sama partner yang bisa diajak kerja sama, jadi nggak terasa tertekan gitu kerjanya gitu.
Oke. Selama mengikuti organisasi di BEM, pasti ada suka dukanya buat Kak Windy. Kira-kira yang paling ingin disampaikan ke kakak itu apa ya? Mungkin kalau dibilang suka duka tuh sukanya bisa lebih dapat kayak privilege gitu daripada mahasiswa-mahasiswa lain, karena kan dari BEM sendiri lebih banyak kepanitiaan yang dibuat gitu, jadi SKP-nya lebih banyak. Terus sukanya itu mungkin jadi punya banyak teman, banyak relasi, terus bisa diajak main-main juga, karena kan aku di sini nggak tahu tempat apapun gitu, tapi karena dari BEM ini aku bisa banyak tahu tempat-tempat di sini. Terus mungkin untuk dukanya itu kalau misalkan bener-bener lagi capek tapi ada kerjaan yang memang harus dilakukan gitu, jadi itu tuh kadang merasa tertekan, tapi memang harus dilakukan sampai kadang sempet sakit atau gimana gitu, sama jarang bisa pulang ke rumah sih. Oke, jadi sukanya kakak ada banyak teman, bisa mengeksplor tempat-tempat yang ada di sini, tapi dukanya susah buat balik kampung. Iya. Oke. Untuk Kak Windy nih, anak muda pasti main sosmed lah ya gitu. Dari Kak Windy sendiri, kalau boleh tahu nggak username Instagramnya apa? Jadi untuk user Instagram itu teman-teman bisa follow, ada Windira, hanya double, terus ada underscore-nya. Oke, Windira __. Jadi di sini aku udah lihat Instagramnya Kak Windy. Dari yang aku lihat di postingan kakak tuh banyak banget kakak posting pada saat sedang mendaki gunung. Kakak hobinya emang mendaki apa gimana? Kalau hobinya sebenarnya itu lebih ke traveling sih, ke tempat-tempat alam gitu, walaupun nggak cuma gunung, cuman emang kebanyakan ke sana. Oke, nggak jauh-jauh juga dari dunia anak muda. Pasti Kak Windy pernah dong dengerin lagu gitu, lagu musik gitu. Kalau boleh tahu genre musik favorit Kak Windy itu apa, sama boleh nggak kita minta rekomendasi satu lagu dari Kak Windy? Mungkin biasanya sih aku denger lagu-lagu folk kayak yang indie gitu, cuman sebenarnya aku bisa denger semua genre lagu, tergantung mood juga. Cuman sekarang ini emang lagi suka denger lagu folk gitu, kayak lagunya Nadine Amiza. Oke, boleh rekomend satu judul lagu dari sini? Yang Rumpang bagus, sama Sorai. Oh, Rumpang dan Sorai. Oke, dari musik kita lanjut ke film. Kak Windy, kira-kira ada nggak film kesukaan kakak? Kalau aku tuh lebih suka film yang set ending gitu, jadi lebih ke, biasanya set ending tuh lebih dapet pelajarannya tuh gimana caranya supaya kita nggak ngelakuin hal yang bikin set ending itu. Kan biasanya kalau set ending tuh penyesalan gitu kan, jadinya gimana caranya kita bisa dapat pelajaran dari film itu supaya set ending di kehidupan kita itu nggak terjadi. Oke. Oh ya, Kak Windy, aku mau nanya nih, makanan dan minuman yang paling terfavorit kakak apa? Kalau makanan aku suka makan yupi sama coklat. Tapi kalau minuman aku lebih ke air putih, soalnya nggak terlalu banyak minum yang manis-manis. Mau nanya nih kak, kakak suka olahraga atau tidak ya? Kak, boleh tahu? Sebenarnya suka, dan dulu tuh juga sering itu dah, naik gunung tuh salah satu olahraga yang biasanya aku lakukan, sama workout biasa di rumah. Cuman karena emang sekarang sibuk dan agak mageran, jadinya udah jarang. Oke, sekian dulu sih pertanyaannya. Untuk Kak Windy, apa ada pesan untuk para penonton di? Mungkin dari aku, jangan pernah mendengarkan perkataan-perkataan orang lain yang bisa membuat kalian jatuh, tapi dengerin perkataan-perkataan orang yang bisa membuat kalian tumbuh. Di masa depan itu nanti tidak akan menjadi mudah, maka dari itu kita harus menjadi lebih kuat. Oke, sangat memotivasi banget pesan untuk penontonnya dari Kak Windy. Sekiranya dari kita udah segitu aja.
Terima kasih karena Kak Windy udah nyempetin waktu untuk hadir di sini menjawab beberapa pertanyaan yang kita berikan. Untuk Kak Windy sendiri, semangat untuk kuliahnya, organisasinya, dan semangat menjalani hidup. Dari kita segitu aja, terima kasih.